Selamat pagi. Coba cek cek cek. Tes tes tes. Selamat pagi geng duet. Good morning everyone. Semalam di Jakarta hujan heboh banget ya. Coba kita cek apakah karena hujan pagi hari ini bangunnya sedikit lebih siang dari biasanya. Selamat pagi Dinda. Hai geng duet yang ada di Jambi. Good morning Lala. Sehat-sehat pagi hari ini semuanya ya. Semarang cerah. Hai Kinoy. Bangun pagi hari ini, Aceh, Cijantung. Katanya Bandung cuman kebagian panasnya aja. Iwat dari Bandung tuh. Gimana kalau teman-teman yang ada di Manado? Ya, kalau Tangerang sih hampir sama lah ya. Saya juga kan ini judulnya Tangerang Selatan nih. Ya toh? Batam. Batam gimana pagi hari ini? Mendung, adem. Bogor, Bogor tiap hari hujan, Manado juga mendung, iya. Denpasar lagi asik suasananya. Ada Jake yang baru pertama kali gabung di Dave Iwat siaran pagi di TikTok. Jake, Senin sampai Jumat kita siaran. Kalau bisa diusahakan hadir ya, Senin sampai Jumat. Kalau ketinggalan, untuk nonton di TikTok bisa juga sih nonton re-uploader kita di platform sebelah tuh. Ada Indonesia Meracau, ada Pusaka 9 ya. Itu kanal-kanal yang berbaik hati mengupload kembali konten-konten kami. Bekasi aman, yes, iya, nggak apa-apa. Jake atau Jaka sih? Oh, Jaka. Iya, nggak apa-apa. Mau nonton di mana aja, yang penting kita bisa membina kebersamaan, ya toh? Ambon juga hujan. Oke. Yes, berarti agak rata ya. Baru bilang rata, sementara ada yang laporan Samarinda panas. Samarinda panas, harusnya Pontianak juga dong ya. Balik cerah ceria. Hai Honey Joseph. Yes. Iwet dilaporkan katanya lagi nyari kedai kopi untuk duduk supaya bisa live dan menyapa teman-teman. Pasuruan cerah, Surabaya panas. Nah, saya sih sebenarnya paling suka suasana pagi kalau malamnya habis hujan. Karena suasana paginya jadi kayak adem, jadi kayak dingin, ya kan? Tidur juga jadi jauh lebih menyenangkan gitu. Nggak sepanas dan nggak segerah biasanya. Kemarin memang siang tuh saya udah merasa bahwa ini kayaknya sore akan hujan gede deh. Soalnya sumuk kalau kata orang Jawa ya. Suaranya gema. Coba dicek. Apakah benar suaranya bergema? Suaranya aman-aman saja. Toronto multi dingin. Ya, Toronto yang ya. Enggak kok. Aman, di aku aman. Ya, mungkin kondisi sinyal yang membuat beberapa dari teman-teman yang menyaksikan pagi hari ini suaranya agak bergema, ya. Iya, tuh dapat saran. Coba out dulu baru masuk lagi yang suaranya gema. Wow, who sent me a whale pagi-pagi? Thank you for the sticker. Paus. Oh iya, selama kita siaran selama 1 jam tentunya mau mengingatkan teman-teman jangan lupa untuk tap-tap layarnya. Dan juga di atas tuh ada badge. Hi Quick Ann. Gitu cara bacanya yang kirim hadiah. Tadi yang kirim Paus siapa ya? Thank you ya Jack. Di atas tuh ada hati orange, itu katanya untuk fan club tuh. Jadi teman-teman akan dapat notifikasi kalau kita live gitu ya. Iya kan? Hai Lila, Americano less sugar, that's so me. Hari ini tuh lumayan padat nih agenda saya setelah selesai. Ruslan tadi. Hai Ruslan, thank you for the whale. Thank you for the sticker. Nggak kebaca loh. Hari ini tuh saya siarannya agak aktivitas saya lumayan padat. Setelah siaran, saya ada nge-MC di pelataran Senayan untuk Lemonilo Brownie Crispy. Terus abis itu ada meeting sama Iwet, sama tim duet. Aduh,
Kirim doa ya teman-teman, semoga semua baik-baik aja dan kita bisa ngobrol enak. Terus baru malam aku akan live untuk satu segmen Spill the Tea di Hood Insert. Jadi teman-teman yang nanti malam nganggur di rumah, boleh tuh merapat ke Trans. Saksikan segmen Spill the Tea. Ini piyama dong bajunya. Astaga, belum pulang. Kamu kayak anak disco 2 hari bajunya sama. Nggak salah kalau aku pikir itu seragam. Ya ampun. Sibuk kayak Naya ya, sibuk ya kayak Naya semalam di BDG ya, di Bandung ya. Dia pasti lagi mencoba mengusahakan agar suasananya tidak terlalu ramai gitu. Samaan nih suasana bajunya biru-biru gitu ya. Iya. Dibungkus katanya Om Iwet, makanya belum balik. Dia dibungkus pekerjaan pasti, makanya dia masih di Bandung tuh. Padahal kemarin kan kalau kita nggak salah inget ya, dia bilang dia nggak akan nginep ya. Tapi mungkin kerjaan dia sampai malam. Tapi iya sih, daripada terlalu malam terus maksain pulang, mendingan lu di rumah. Di kamar mandi akhirnya dia duduk selama 1 jam. Oh bukan, di dapur. Ya ampun, tebak lokasi ya. Ini kayaknya di kedai kopi di kilometer berapa nih Kak? Lebih oke nggak sekarang? Lebih oke, better. Beneran? Iya. Yakin? Ya, oke lah. Nggak bohong? Bohong sih. Oke. Nggak apa-apa teh. Yang tadi aku juga nggak denger sih. Nggak apa-apa lah, Nek. Dihargai aja. Daripada lu masuk mobil, nanti disangka kita live sambil di jalan, lebih bahaya ya. Dusta tipis-tipis, bener. Better dari yang tadi, nggak apa-apa. Ada yang bilang katanya kemarin, aduh dihargai banget deh komitmennya. Walaupun sedang lagi di jalan, berusaha untuk 1 jam menyapa teman-teman TikTok. Nah, nih. Kalau di sini? Nah, di sini aja. Beneran? Yakin? Suasana alam. Suasana alam. Tapi kayak live yang penyanyi di pinggir jalan di BKT ya, BKT Banjir Kanal Timur. Nggak apa-apa deh ya, daripada walaupun ya sebenarnya kemarin tuh ada teman gue yang bilang, handphonenya Om Iwet tuh kan canggih, harusnya dia ada noise cancelling, cuman karena saking barunya dia belum pelajari tuh ya. Nggak apa-apa ya. Apa-apa. Yang ngomong gimana? Siapa temen lo? Geng duet, pengguna Samsung. Ini udah pakai noise cancelling, tapi kok nggak bisa ya? Kenapa ya? Nggak apa-apa. Mungkin noise cancelling hanya berlaku untuk yang usianya di bawah 30 kali. Usut peralah, Nek. Sutrala. Sekarang kedengerannya kayak apa sih? Kedengerannya kayak apa? Kayak lagi Zoom meeting. Sama ini. Kayak lagi Zoom meeting tuh gimana? Ya udah, nggak apa-apa. Bisa sih sebenarnya, harus bisa. Nggak bisa. Oke. Gue tahu caranya gimana. Ada yang berkomentar. Apa katanya? Ada Kak Iwet, HP kita merek brand sama, ada anti kebisingan diaktifkan settingannya Kak Iwet. Ada, udah gua aktifin anti kebisingannya. Coba di mana? Coba dikasih tahu anti kebisingannya dinyalainnya di mana? Sebentar ya. Ini udah nggak? Dikasih singa. Ruslan. Oh wow, dikasih singa loh. Ruslan, kamu ini banget pagi-pagi. Generous sekali dengan hadiah-hadiahnya Ruslan. Thank you well. Di tengah-tengah usaha kami untuk mencari singa sama paus. Hari ini ada singa sama paus. Nanti dianggap driving nggak sih? Nggak ya. Ruslan Dermawan.
Ruslan banyak koleksi stikernya, jadi bagi-bagi. Apakah Ruslan adalah Om Burhan? Kasih tahu nggak ya? Bentar ya. Thank you ya. Aku kok kayaknya belum pernah ya melihat namanya Ruslan hadir di komentar-komentar kita. Nah, demen nih geng duet yang nggak pernah berkomentar tapi dermawan. Enggak sih, dermawan or not, suka kirim paus apa enggak, kita menghargai kehadiran teman-teman semuanya ada kok di sini. Ini 10 menit sendiri nih kerempongan Caca Marica tempat mau live nih. Bukan generous merebut hatimu. Oh, aku kegampangan. Oh, sebelumnya pakai username beda biar update. Oke. Suwun dia Ruslan ya. Wah, ya Allah jatuh. Kebalik kayak di Kidzania. Kok kebalik ya, Nek? Kenapa ya? Dah lah, ini aja. Kayak main trampolin. Aduh, udah. Dah, duduk. Dah, tenang deh nih. Yuk, mulai ya. Gimana kabarnya? Kamu nggak jadi pulang semalam atau memang berencana nginep? Meetingnya sampai malam banget semalam. Terus gue mikir daripada gue maksain pulang hari, mendingan gue istirahat terus pulang pagi-pagi. Gue mikirnya gitu aja. Karena kemarin kan gue berangkat pagi-pagi juga tuh. Kesian si Sukma juga udah habis suaranya. Jadi gue pikir udahlah mendingan nginep aja deh gitu ceritanya. Ngono loh. Cerita nih ngono. Iwat geng duet tuh pada concern sama kamu. Kamu nggak persiapan nginep ya sampai nggak bawa baju katanya. Tahu gitu dikirimin. Enggak bakal gue terima juga sih kalau dikirimin baju. Lo kan tahu gue. Ya dikirimin, kalau gue yang ngirimin dasar bambu dari Bali mau pakai. Nah itu dia makanya, jadi mendingan gak usah itu. Di sini bisa nih Dev. Apa tuh ya? Bisa nih. Ada lacinya mobil gue. Tuh, Ruslan kirimin parfum biar kamu katanya wanginya seru. Oh gitu, parfum apa tuh Ruslan? Kalau boleh tahu nih. Parfum Stitch Care. Allah, gue tahu di sini tuh. Dari tadi Gusti, ya Allah. Jatuh lagi. Sabar dong, ini kan berusaha di tengah-tengah keterbatasan semuanya. Dah, tuh. Iya. Dah, tuh. Ini pengumuman untuk TikTok ya. Dia di mobil tapi lagi di parkiran kok. Ini nggak jalan kok mobilnya. Kayak TikTok tahu aja, kayak TikTok tahu aja gitu ya. Kata TikTok gini, peduli setan katanya gitu. Bo, Ruslan ini kaya banget ya. Ada defile pesawat. Macamnya lagi acara ini loh, apa namanya, acara hari kemerdekaan loh. Siapa sih? Geng Ruslan ini duet. siapa sih? Geng duet. Ya Allah. Ruslan Wijaya nih. Ruslan kita kirimin ini deh ya, proposal sponsorship untuk duet with. Daripada buang-buang uang di gift ya, mendingan sekalian aja gitu bikin acara gede. Nanti namanya Ruslan kita kasih paling gede deh, ya kan? Nanti di duet tweet boleh deh Ruslan pasang fotonya, foto profile. atau Ruslan mau taruh ini mention nama, kita kasih deh stripping tiap hari. Kayak di restoran ulang tahun gitu ya, ada nama yang jalan-jalan gitu ya, Say. Jangan. Kita kasih biar followers Ruslan naik. Kita taruh di IG story gitu, namanya Ruslan Follow of the Day gitu. Oh, ya ampun. Anywho, aku mau cerita deh. Semalam kamu dapat salam. Dari siapa? Jadi seperti teman-teman ketahui ya, kan ponakan aku Emma itu pasiennya RH.
Oh Nah, iya, bener. pasiennya dokter Ade kan. Terus biasanya dia kalau kontrol yang nganter orang tuanya. Nah kemarin orang tuanya kerja, orang tuanya minta gue untuk nganterin. Gue pikir, oh boleh deh gitu ya. Walaupun gue harus melintasi Jakarta nganter, tapi gue pikir oke lah, gue juga nggak ngapa-ngapain ya. Kan namanya keluarga ya, kita harus saling support toh. Betul. Karena kan yang satu basket di Tangerang di BSD, ya udah deh gue yang nganterin si Emma. Gue ketemu dokter Ade, terus dokter Ade nanyain lo. Oh ya, bilang apa dokter Ade? Ih udah lama banget nggak ketemu nih Mas Dave, gimana kabarnya? Mas Iwet gimana? Gitu. Kan kantornya sekarang lebih sering ke Iskandar Syah ya, lebih deket ya dari kantor ya. Kan kantornya terus gue gini, kantornya Iwet di Grogol dok. Udah pindah lagi. Iya, aku bilang gitu. Oh ya ampun, banyak yang udah berubah ya. Lama sekali kayaknya kita nggak ketemu. Iya, gitu. Ya udah, dia titip salam aja buat lo. Terus, kulitnya Mas Rif makin bagus. Makasih Dokter Ade. Dokter Ade kan manis ya. Dokter Ade kan manis ya. Kalau dalam bertutur kata kan dia sopan gitu. Jadi kalau apa-apa tuh, izin ini Kak Emma. Aduh, mukanya udah bagus sekali. Ini tinggal tersisa bekas jerawatnya aja. Izin pantangannya masih dilakukan kan? Kita kan dokter Ade kalau ngomong kan. Terus aku gini, dokter itu putih-putih apa? Nah itu putih-putih kalau di noda jerawat itu tuh biasanya noda jerawat itu merah, hitam atau putih atau cekung. Yang sulit itu cekung. Jadi kalau noda jerawat cekung, proses penyembuhannya paling sulit. Paling gampang itu yang berwarna, Mas Dave. Merah sama hitam itu gampang tuh disembuhinnya. Hanya dengan krim aja hilang. Tapi kalau putih itu biasanya krimnya kekerasan dan dia sedikit lebih lama. Tapi bisa. Tenang aja. Izin saya periksa ya. Kita kan dokter Ade. Iya. Kalau yang apa tadi katanya? Cekung tuh kalau istilahnya Melani boti ya. Bopeng tipis. Iya, bopeng tipis. Itu susah kalau udah bopeng. Butuh waktu untuk disembuhkan. Oke. Jadi coba cek ya, geng duet yang lagi pejuang jerawat tuh, kalau noda jerawatnya masih hitam, masih kemerahan, langsung buru-buru diobatin. Pesan dari dokter Ade, itu adalah fase paling baik untuk mengobati jerawat. Gitu. Terus ya udah, gue duduk nganterin adik gue treatment, acne peeling, blue light, gitu-gitu gitu ya. Habis itu gue duduk nunggu obat diracik gitu kan, udah mulai ngantuk gitu ya. Barijang kemarin gue ngantuk sekali. Terus tiba-tiba taktuk naik ke atas lantai. Gue gini, kayak gue kenal nih. Gue langsung, Bu Noni hadir. Dad, ngapain? Kok kamu nggak perawatan? Karena kan muka gue nggak pakai krim-krim apa-apa. Kok kamu nggak perawatan? Aku nganterin ponakan aku, Bu Noni. Bu Noni ini gimana ya ngejelasinnya ya? Takut salah ya. Udah mau loncat-loncat, ntar dulu, ngerem dulu, ntar salah lagi. Sebut aja Bu Noni kerabat dari RH. Iya, Bu Noni kerabatnya RH yang kami kenal gitu ya. Kalau aku bilang, Gini jawabnya biar lebih gampang gini. Bu Noni ini menantunya Dokter Roni Handoko gitu. Bener nggak? Pinter deh lu, Cin. Ya. Dokter Roni Handoko siapa? Nah, lu cek aja apa itu singkatan RH. Nah, gitu. Gitu. Terus, ponakan kamu lagi treatment, pasiennya dokter Ade, Non. Gue bilang gitu. Everything good. Perawatan apa tadi? Perawatan acne peel. Oke. Kalau perlu apa-apa kasih kabar aku ya. Oh iya Non. Gitu. Terus dia udah, ya udah gue gini. Ya udah, mau ngapain kok tumben kesini abis dari kantor? Aku janjian sama temen aku dari Amerika. Oh ya udah silakan. Go. Gue bilang gitu.
Terus gue gini, oh ya udah gitu. Terus dia udah jalan satu langkah, terus dia balik lagi. Beneran ya, kasih kabar aku kalau ada apa-apa. Oh iya. Terus kan gue pikir orang udah begitu kan apa dong berarti gue gini. Non, gue tuh nggak punya nomor telepon lu loh. Ini ada masukin dong. Udah punya, udah. Udah lo chat belum? Ntar contohnya dikasih nomor PA-nya. Lu mah yang udah gitu. Kan udah gue bilang gini, lu kalau ketemu orang tuh minta nomor teleponnya. Oh iya. Kemarin Raisa udah kemajuan tuh. Aku nggak punya nomor kamu. Udah dikasih, pas di chat nggak dibales. Enggak, udah dibales. Udah dibales. Oh, udah dibales. Udah dibales. Karena digeruduk geng duet di DM. Oh, nggak ngerti gimana ceritanya. Pokoknya Raisa aku nanyain conversation card gitu. Oh, iya. Pinter Raisa tuh ya. Masuk Iya. lagi udah dengan oh gue tahu nih ngobrolnya supaya agak lebih KitKat terbangun. Conversation card. Oh ya. bener. Ya Raisa kan Gemini, say. Pintar mengambil hati. Bener. Coba aku mau tanya nih, mau untuk masuk ke dalam obrolan topik pekerjaan ya. Ada satu konten yang pengen gue bahas kemarin mengenai pekerjaan. Lo skala 1 sampai 10, gimana lo menggambarkan load pekerjaan lo saat ini, Mat? 1 sampai 10 load pekerjaan gue. Ntar gue dibilang pamer sama lo. Enggak dong, kan ini pertanyaan jujur. Oke. 1 sampai 10 load pekerjaan gue 11. Kalau dari Feng Shui 11 itu angka bagus, sebelahan beriringan, Iya kan? lurus maju bersama. Naik bersama. Iya. Ya. Kenapa lo nanya load pekerjaan gue? Enggak, gue pengen tahu lo kalau tipenya kayak gimana. Kalau lo sedang stres di pekerjaan, menurut lo kan harusnya mungkin kalau ditanya kepada orang lain akan lebih valid dan jawabannya berbeda. Tapi menurut lo kelihatan gak sih ekspresi lo kalau lo lagi stres dan beban pekerjaan di kantor? Gini. Kalau kata orang-orang di sekitar gue, iya kelihatan banget kalau gue lagi stres dan kerasa. Walaupun gue itu sebenarnya berusaha keras untuk bisa mengontrol muka dan mengontrol kayak energi gue gitu. Karena gue tahu sekali ketika orang stres tuh nepak energinya. Iya kan, gue tuh usaha gitu untuk kayak jaga muka, terus kemudian misalnya gue lebih banyak di dalam ruangan ketimbang ketemu orang gitu. Gue minimize lah bersinggungan dengan orang lain. Cuma tetap aja kalau tim gue di kantor udah tahu tuh kayak wah ini lagi stres nih kayaknya ada typhoon kan lagi di Hong Kong lagi typhoon ya, sehingga banyak pesawat cancel gitu, terbang masuk dan keluar. Itu udah pada ngerasa gitu, katanya sih gitu. Oke. Iya, karena ada beberapa orang ternyata yang bisa ya dan mampu untuk menahan diri menjaga ekspresinya di kantor. Nah, tren ini rupanya dibahas nih sama CNBC Indonesia. Gue pikir lucu ya gue mau bahas sama si Iwet. Udah naik kelas. Sekarang bahasannya CNBC udah naik kelas. Dari akun-akun bodong sekarang udah Jalan lo. Ya, lo kan selama ini akun-akunnya pembahasannya tuh kayak headline lampu merah gitu. Sekarang tuh udah mulai CNBC gitu kayaknya ya. Lanjutin. Seneng nih. Mutu nih kayaknya mutu nih. Jauh lo. Selama ini topik-topik yang keluar dari mulut lu kualitasnya mutu. Sekarang sudah sampai di mutu ya. Oh, bener. Terus apa kata CNBC itu? Dia kata apa? Dia membahas tren Gen Z di dunia pekerjaan yang disebut sebagai quiet covering.
Oh, kayaknya Gen Z ini macam-macam ya. Ada quiet covering, ada quiet apa tuh? Quiet apa? Quiet Sempet quitting. ada tuh quiet quitting. Iya. Iya kan. Ini ada lagi sekarang quiet covering. Iya, quiet covering. Jadi pada dasarnya apa yang terjadi saat Gen Z melakukan quiet covering ini, katanya 80% lebih Gen Z di dunia pekerjaan, they all do this. Jadi mereka itu berusaha mempertahankan tatapan datar, emotionless di dunia pekerjaan sebagai upaya untuk menghindari dihakimi dan lack of knowledge dari peersnya mereka. Jadi kalau nggak tahu, kalau lagi panik, kalau bisa emotionless aja. Tapi emotionlessnya mereka pukul rata. Even kalau happy pun nggak usah terlalu kelihatan banget gitu. Okay. Nah, tapi pembahasannya ini seru nih gitu, karena tujuannya mereka tuh pengen menyembunyikan aspek pribadi untuk menghindari judgment dan juga stereotypical, Bo. Supaya apa? Tujuannya supaya kelihatan lebih profesional dan mudah dipromosikan. Oh ya? Iya, jadi kayak kelihatannya datar-datar aja, nggak berekspresi gitu. Jadi you cannot tell. Lu ngerti apa enggak sih? Lu nggak bisa tahu. Lu paham apa enggak sih? Lu nggak bisa tahu. Lu punya ide brilian apa enggak sih? Kan kalau kita kan punya ide brilian mungkin iya. Atau ketika kita terima brief mungkin generasi kita kan yang ngerti. Aduh banget. You know, ekspresi gitu. Nah, tetapi itu kan tujuan Gen Z melakukan quiet covering ini. Kemudian studi dari WhoX dan HiBob, dia bilang disayangkan tren quiet covering ini justru backlash. Yang terjadi tuh kebalikannya, Web. Buat banyak pemberi pekerjaan, mereka merasa quiet covering nggak ada ekspresi. Tanda ketidaktertarikan dari Gen Z itu justru mensignalkan, menandakan dibantu dong. Lu jangan ngelihat si Rina ngengong. Memberikan signal. Iya, memberikan signal. Lu tuh MC bukan sih, Bo? MC. Lu kalau di atas panggung kayak gini juga. Kalau misalnya lu lagi kehilangan kata-kata, lu nengok ke pengantin, bantu. Jangan salaman aja gitu. Tolong dibantu dong, salaman aja dari tadi. Ya lo. Gitu, lo gitu. Kalau lagi MC wedding gitu. Enggak dong. Kalau MC wedding kan gue anggun kan kayak Nikita Willy. Iya, jadi tapi tetap nengok ke kanan, bantu. Ayo, bantu. Jangan salaman aja. Ulah cicing wae di ditu maneh. Pelengak-pelenguk. Sibuk mesa salaman, bantu. Kehilangan kata-kata, lost words, oke? Oh, you know. Oke. Ya? Terus Surveinya memberikan itu bilang memberikan signal bahwa kayak nggak minat jatohnya untuk pemberi pekerjaan. Pemberi pekerjaan kayak gini, lu tuh sebenarnya niat gak sih kerja di tempat gue gitu loh. Terus iya. Dan ini tren, Bo. Ini tren. Yes. It's a trend. Ini siapa yang memberikan inspirasi Gen Z untuk kemudian melakukan quiet covering ini? Menarik nih. Halo, Telkomsel. Halo, sinyal putus nih.
Ya mereka sendiri lah, namanya juga Gen Z, namanya juga anak-anak jago. Ya mereka yang menciptakan dan mereka memutuskan, kita quiet covering rame-rame yuk nek. Mereka colek-colekan kali ke teman-temannya. Quiet covering oke gitu. Jadi mungkin roll over jadi rame-rame gitu. Nah, si surveinya Who X itu ya, dia bilang quiet covering itu kalau lo melakukan itu tuh bisa menyebabkan stres loh. Dan menyebabkan karena lu jadi stres sendiri, Iwet. Kan gini, quiet covering salah satu contohnya adalah ketika lu mendapatkan tugas, lu nggak tahu kan, lu berusaha ya udah kelihatan profesional aja. Akhirnya nggak ada yang bantuin lo kan. Jadi stres pekerjaan lu bertambah kan, seolah-olah lu ngerti apa yang diberikan, tapi sebenarnya lu nggak ngerti. Lu berusaha kayak hamster, berusaha kuat mengerjakannya, padahal you don't know apa sebenarnya yang dijadikan tugas. Lu jadi stres sendiri, lu takut minta tolong karena takut dianggap nggak profesional. Dan quiet covering ini mengurangi produktivitas dan efisiensi. Gue sih membayangkannya hal tersebut ya. Kalau lo nggak tahu, lo nggak minta bantuan. Menghambat perkembangan karir. Nah ini menurunkan keterlibatan. Karena dalam bekerja, keterlibatan itu perlu. Lo nggak bisa mengerjakan segala sesuatu sendirian. Membatasi kreativitas dan inovasi. Mempengaruhi kehidupan di luar kerja. Karena mereka jadi nggak punya... karena kan expressionless, nggak punya teman tuh di kantor. Kehidupan di luar pekerjaannya ikut terpengaruh, menurunkan pekerjaan. Oke. Sebentar. Gua motong dulu ya. Coba kita diskusi. Untuk teman-teman yang masuk dalam kategori Gen Z, ya, boleh nggak ikut kasih ikut urun rembuk ya, rembuk suara di dalam kolom komen. Apakah benar bahwa Gen Z itu melakukan quiet covering tadi? Ada _kelapa.muda_. Dia bilang gini, gue nggak tahu ya apakah dia benar-benar Gen Z apa bukan gitu, tapi dia bilang gini, karena bagi kami expression sama dengan kelemahan. Kelemahan kalau sampai terlihat artinya unprofessional. Ini baru satu orang yang jawab ya. Apakah benar seperti itu teman-teman? Teman-teman Gen Z ini menganggap bahwa ekspresi sama dengan kelemahan, dan kelemahan kalau sampai terlihat artinya tidak profesional. Coba kita mau diskusi sambil Dev akan lanjutin lagi artikel dari CNBC Indonesia mengenai quiet covering ini gitu. Sebetulnya premis dasar dari quiet covering yang dilakukan Gen Z itu yang dijelaskan oleh kelapa muda serut itu tadi. Kelemahan. Bukan kelapa muda serut. Kelapa siapa dia? Kelapa ya. _kelapa.muda_. Oke, repot. Dia nggak diserut. Dia belum jadi santan. Kenapa sih yang nama tuh repot-repot ya? Kelapa lah pakai underscore. Dia cuma kelapa muda _kelapa.muda_. Oh, katanya aku penonton setia loh. Ya, berarti dari kamu masih tunas kelapa ya? Bener, sampai dia udah menjadi kelapa muda sekarang. Engage with Citra. Aku takut dimarahin kalau minta tolong. Wow, interesting. Interesting. Firah Lubis. Iya, aku males drama, jadi lebih baik aku diam aja. Fik. Oke, ini susah. Fik CX. Fix. Yes, we do. Tuh. Iya. Terus survei kan Kemal biasanya bilang katanya Kak Iwet kayak guru IPA. Udah gua kata lu kayak pegawai. Udah kayak pegawai korpri. Padahal kan gue pengennya guru olahraga ya. Nah, lu kurang muscle, say. Kan kalau guru olahraga tuh kayak dicintai sama cewek-cewek gitu kayaknya. Ageless, me Gen Z, aku tidak merasa melakukan itu. Tapi 2 dari 3 udah menjawab iya tuh. Zura bilang yes.
Gini ya, ini kan disebutnya sebagai tren. Nah, tren itu kan berarti ada yang follow, ada yang enggak. Tapi kenapa disebut tren? Karena majority of people follow dan melakukan hal tersebut. Ada survei tambahan yang juga dilakukan oleh survei atensi kepada 2.000 karyawan web. 58 katanya mereka itu melakukan quiet covering aka skill masking. Jadi juga masuk di dalam quiet covering adalah mereka menyembunyikan sebetulnya skillnya apa aja, Wet, untuk menutupi kekurangan di dalam knowledge, kompetensi, untuk menghindari penilaian. Oke. Also, Solihin Nadir Fariski takut salah ngomong katanya gitu. Enggak, di duet nggak ada salah, nggak ada benar apa salah, karena semuanya salah. Apalagi di mata gue ya, Bo. Iya kan, nggak ada benar atau salah, sayang. Ini space berekspresi lah. Terus surveinya juga bilang begini. Gen Z itu banyak yang diam-diam menggunakan AI untuk mempercepat pekerjaan mereka, untuk meringkas, untuk brainstorming, tapi mereka menyembunyikan hal tersebut. Kenapa? Karena mereka takut ketahuan. Alasan ketahuannya dua, ketakutannya dua. Satu, mereka nggak tahu policy tempat kerjanya terhadap penggunaan AI apa. Boleh apa enggak pakai AI. Sama di balik itu mereka juga takut ketahuan. Kalau ketahuan pekerjaan ini diselesaikan oleh AI, nanti sang pemberi pekerjaan bisa berasumsi, ya udah gue nggak usah hire lu lah, gue juga punya AI, gue suruh aja AI ngerjain gitu. Konflik tersebut yang membuat mereka skill masking atau quiet covering. Bertanya, ini yang lo baca artikel apa buku sih? Kok panjang banget kayaknya? Artikel yang dijelaskan di dalam konten. Sama kan gue suka klik dong bacaannya. Oh gitu. Oke, gue mau komentar boleh nggak? Kalau lo nggak boleh, gue akan siarannya sama Sukma. Tapi Sukmanya nggak ada, kosong. Oh ya ampun. Ya, Sukmanya lagi duduk di sana. Kira-kira ketebak nggak kalau aku ngomong gini habis meeting sama siapa? Siapa Fahri Hanjong pastinya. Sukma lagi ngobrol sama Asri Welas. Asri Welas yang katanya main 2 scene di film Sukma dibayar 7 miliar. Mungkin. Lo percaya nggak itu kira-kira seperti itu beritanya? Ya, maaf, tidak bermaksud merendahkan industri perfilman, tapi kayaknya kalau dibayar 7 miliar main 2 scene mah Asri Welas sudah berhenti jadi aktris. Siapa bilang orang dia lagi mau nabung mau cari rumah di Menteng? Oh ya, oke. Ya, dia udah jadi produser meren. Ember, gue lanjut ya, gue komentar soal tadi. Di kantor gue tuh ada 2 Gen Z yang seperti itu, flat, gitu ya. Gue nggak berpikir bahwa mereka quiet covering. Karena gue pikir ya memang karakternya mereka gitu aja, flat gitu. Dan sejauh gue melihat sih, jadi gini, ada dua tipe Gen Z di kantor gue nih. Ada 3 soalnya, 3, 4 ya, ada 3. Yang satu tuh sangatlah ekspresif. Gitu ya, very ekspresif, terus kemudian sangatlah bukan vokal lah ya. Jadi dia ekspresif dan juga bisa menyampaikan pendapatnya. Terus yang 2 tuh emang pendiam. Jadi lebih banyak kerja gitu. Nah, kalau yang pendiam ini tadi gue nggak merasa bahwa mereka quiet covering gitu. Karena ketika kemudian gue ngobrol sama mereka bisa tuh
mengungkapkan ekspresinya, terus kemudian mereka bisa bilang, iya aku tuh suka mikirnya gini mas, aku tuh begini begitu segala macam. So gue tidak melihat itu gitu ya. Jadi gue pikir memang mereka tuh flat ya, memang karena karakternya aja. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah mengenai penggunaan AI. Mengenai penggunaan AI ini, gue melihat Gen Z ini menggunakan AI itu masih dalam di kantor gue ya, masih dalam batas yang menurut gue masih bisa gue tolerir. Dalam artian adalah mereka tuh menggunakan AI memang untuk membantu pekerjaan mereka supaya lebih cepat. Misal ya. Dan menurut gue masih kayak tepat gitu penggunaannya. Misalnya gini ya, kalau untuk ide mereka nggak pakai AI, Bo. Karena buat mereka ide itu mahal. Mereka percaya itu. Jadi ide itu benar-benar mereka gali, mereka cari gitu ya, walaupun mungkin risetnya mereka pakai AI. Lalu kemudian apalagi yang misalnya mereka, jadi benar-benar AI ini dipakai buat ngebantu doang, Dave. Iya. Gitu ya, lebih cepat pekerjaan mereka. Nah, yang berikutnya adalah mereka tuh cerdas sekali, mungkin karena emang udah daily activity-nya menggunakan AI. Mereka tahu loh ide-ide mana yang pakai AI, tulisan-tulisan seperti apa yang nih AI banget nih, gitu. Itu jadi gue kayak, oh ya, tahu dari mana gitu. Emang nggak kerasa mas? Ini terlalu sempurna. Gitu. Terus gue gini, oh iya ya, bahasanya tuh rapi banget, penggunaan kata-katanya tuh apa, eloquent gitu, eloquent gitu. Terus oh iya gitu. Jadi gue juga jadi belajar banyak sama mereka. Nah, tadi ada yang komentar nih, ada yang bilang gini katanya, yang diomongin sama Mas Dave itu sepertinya terjadi di perusahaan-perusahaan jadul. Oh, jadul. Iya, jadi perusahaan-perusahaan jadul ini emang perusahaan-perusahaan yang kayak misalnya leader-leadernya tuh masih menggunakan gaya kepemimpinan tangan besi. Otoriter. Sehingga si adik-adik ini ketika masuk ke sana tuh ngerasa kayak, gue kayaknya nggak akan bisa berekspresi di sini. Sehingga mereka memilih untuk mendingan gue diam aja deh, daripada nanti salah. Gitu. Kayaknya sih seperti itu. Atau mungkin perusahaan-perusahaan yang kan banyak juga loh, Bo, leader-leader yang nggak ngerti menggunakan AI. Banyak. Iya kan? Jadi kayak kalau AI itu lo artinya menipu. Padahal nggak gitu juga sih. Serius lah dia ngomong gitu kalau AI menipu. Bo, ada. Lucu ya? Ada, Bo. Ada, Bo. Maksud gue gini ya. Misalnya gini. Lo kerja di sebuah, gue nggak tahu ya ini benar atau salah, tapi menurut gue ini make sense. Ini pribadi gue ya. Misalnya lo kerja di sebuah media online deh. Oke. Lalu media online ini kan lo tahu nggak sih kalau media online itu yang dituju adalah traffic, views. Berapa banyak orang yang masuk ke situ. Sementara traffic dari media online, gue ngomongin portal berita ya, itu kan ditentukan oleh berapa banyak berita yang lo upload. Ya, semakin banyak, iya kan? Semakin banyak berita lo upload, semakin banyak lo memecah satu berita menjadi banyak berita, itu akan membuat trafficnya jalan terus. Gitu. Terus ada lagi yang long format, yang begitu lo baca ke bawah, lo scroll lagi, lo akan terus gitu. Itu akan meningkatkan retention atau apalah gitu istilahnya, gue lupa. Terus gini, oke, kalau kayak gitu, begitu lo punya satu berita, lo minta aja AI untuk pecah-pecah berita itu. Dipecahin tuh sama si AI. Dipecahin, itu nggak boleh. Dianggap itu menipu. Terus gue gini, menipunya di mana? Nggak tahu ya, mungkin karena gue terlalu berpikirnya bisnis. Gue cuma mikir ya gue butuh traffic, pecah aja. Kan udah lo bikin juga anyway. Kan yang bikin lu juga gitu ya. Perkara yang mecah dan yang motong AI ya kenapa gitu.
Iya nggak sih? Nggak tahu ya, logika gue mengatakan demikian. Gue bilang, di mana letak nipunya? Kan lo juga yang bikin. Kecuali kalau lo mengada-ngada berita, AI tolong bikinin gue berita soal Dave pakai piyama polkadot misalnya gitu. Itu beda lagi. Iya, iya betul. Nah, Iya nggak sih? iya, mungkin gap tersebut ya, gap generasi atas sama generasi Gen Z ini yang kan emang betul tuh, hasil surveinya bilang the reason kenapa Gen Z ini melakukan quiet covering, tujuan utamanya karena mereka menghindari penilaian dan juga judgment kan. Cuman yang gue juga pengen bahas sama lo adalah, terlepas dari penggunaan AI adalah, kan si berita utama dari tren ini adalah mencoba mengingatkan kepada Gen Z gitu ya, lu jangan terlalu emotionless di pekerjaan, karena bisa emotionless di pekerjaan itu bisa juga mengartikan lu tidak tertarik dengan apa yang lu kerjakan. Nah, yang gue pengen tanya kepada lu, pengen dibahas di sini, emang seberapa penting sih kita tuh menunjukkan emosi di dalam pekerjaan, ketertarikan kita, invested, kelihatan emosi kita di dalam pekerjaan, di dalam penilaian, oh lu bisa gue promosi ini, gitu. Karena kan tadi banyak yang komentar tuh ya di bawah, yang menurut gue gini, komentarnya kan gini, soalnya Kak kita menghindari terlalu berekspresi. Ada yang bilang yang terlalu berekspresi biasanya suka diomongin. Dan menurut aku ya, ini menurut aku ya, anak-anak Gen Z itu juga udah nggak suka tuh rumpi-rumpi kantor gitu tuh, kayaknya enggak deh, trennya tuh mereka enggak deh. Jadi mereka kayak sementara rumpi-rumpi kantor itu kan biasanya apa sih yang diomongin kalau bukan yang ekspresinya meledak-ledak, ekspresinya menonjol, ya kan? Tapi kalau lu rata-rata air aja, kehidupan pribadi lu nggak pernah kelihatan, kehidupan sosial lu nggak kelihatan sama orang kantor, lu juga dingin-dingin aja kayak kulkas satu pintu gitu, nggak ada yang bisa diomongin kan? Iya. Gitu. Nah, sementara artikel ini tuh mengingatkan gitu, kalau lu terlalu expressionless, employee lu bisa menganggap lu tuh tertarik gak sih sama pekerjaan lo? Lu gak layak deh gue promosiin. Iya. Gitu. Iya, gue setuju. Jadi sebenarnya yang mau kita sampaikan pagi hari ini di perbincangan kita adalah show some emotion, menunjukkan emosi itu tidak salah, itu valid. Itu sebenarnya sama juga yang diomongin sama Marissa Anita waktu kita kemarin talk show di Endgame kan, Power Lunch. Dia bilang gini, kenapa gue pengen bikin podcast Pancatera, atau kenapa gue ingin hadir di tengah-tengah gue nggak punya sosial media, gue nggak ada di digital and the brain. Gue ingin membuat lebih banyak orang merasa bahwa memiliki emosi itu valid. Tidak ada yang salah dengan bersedih, tidak ada yang salah dengan kesal, tidak ada yang salah dengan mengungkapkan ekspresi dan lain sebagainya. Jadi, dear Gen Z, show your emotion. If you don't understand, you ask. Kalau ada orang yang ngejudge lo, yang salah bukan lo, orang itu yang salah. Remember, projection does exist. Iya gak sih? Iya. Tadi ada komentar dari geng duet, I didn't get the name, tapi aku tulis, menurut gue menarik gitu ya. Ada yang bilang gini, quiet covering itu kami lakukan untuk memberikan kendali pribadi di era sekarang ini. Sayangnya kita nggak bisa nanya lebih dalam ya, apa sih maksudnya dengan kendali pribadi? Cuman kalau gue berusaha berasumsi gitu, lah bukankah kendali pribadi itu selalu ada di diri lo? Emang siapa yang ngambil? Apa coba kira-kira hubungannya? Mungkin gini kali ya, kalau mungkin lebih gini Dave, kendali diri tuh ya itu tadi, bahwa daripada dia, karena gini kan sekarang itu kesian si Gen Z ini menurut gue,
gue tuh jadi berempati sama mereka karena terlalu banyak informasi yang mereka terima, terlalu banyak label yang ada di sosial saat ini. Oke. Nah, ya, terlalu banyak label, terlalu banyak teori, terlalu banyak konten mengenai ini tuh ini tuh itu, ini tuh ini. Akhirnya mereka jadi kayak, daripada gue salah, ntar gue dibilang red flag, ntar gue dibilang ini, dibilang itu, mendingan gue diem. Dan itu menurut gue adalah bentuk dari kendali diri tadi. Oke. Nah, masuk akal. Tadi kan ada yang bilang gini, kendali pribadi maksudnya untuk menghindari drama kah, untuk menghindari judgement. Berarti benar kan tujuan dasar si survei ini kan juga bilang mereka ini melakukan ini karena purely gak pengen dijudge, Bo. Gak pengen dijudge aja gitu. Nah, sayangnya showing emotion means you are interested in what you do. Nah, itu yang tetap diperlukan untuk promosi. Iya apa enggak sih? Itu setuju gue setuju. Tapi sekarang pertanyaan gue gini. Gue nggak. Bentar. Gue nggak tahu ya. Mungkin mudah-mudahan I consider myself lucky gitu. Si Gen Z pendiam yang ada di kantor gue ini, mereka itu menunjukkan prestasinya memang tidak dengan cara yang laut. Mereka menunjukkan dengan yang tiba-tiba hasil kerjaannya tuh kayak bagus banget kerjaan kamu. Sebenarnya cuma nyengir-nyengir gitu. Hopefully ya, mudah-mudahan nggak ini. Sorry, gue mau nanggepin. Ada yang ngomong nih, Isya Rancik. Termasuk topik hari ini. Iya, gue juga another label to Gen Z nggak sih? I don't think so. We are creating a discussion here. Kalau we are creating label to Gen Z, kita akan langsung bilang, oh Gen Z itu quiet covering. Itu labeling. What we are doing is actually questioning, is it true? Iya. Tapi gue setuju. Dan kenapa sih teman-teman mungkin juga sudah jenuh ya. Aduh, Gen Z banyak banget sih dikasih label. Aduh, lelah ya ngomongin Gen Z melulu. Gue punya alasan. Kenapa kita sekarang suka sekali ngomongin Gen Z? Karena inilah anak-anak baru yang masuk ke dalam kehidupan kita, Nek. Ya kan? Dan kita berusaha memahami dan mengenali mereka ini seperti apa sih gitu. Nah, hopefully usaha kita untuk mengenali mereka akan membantu mereka bertumbuh dan berkembang. Karena itu kan sebetulnya legacy hidup kita. Bukan cuman pointing fingers dan memberi label terus ditinggal. Lo salah, gue bener. Lo begini, gue begitu. What we are, yang mungkin segelintir mencoba, sering sekali membahas milenial dan Gen Z, karena kita berusaha memahami supaya kita bisa kasih apa yang lo butuhkan. Kita bisa koreksi mungkin apa yang tidak tepat, supaya lo bisa bertumbuh dengan baik. Oke, Bo, mari kita sedikit bergeser. Masih tetap soal Gen Z. Kita kan ngomongin Gen Z kayak gini ya. Gen Z begitu, Gen Z begini, Gen Z begitu. Gue baru melakukan riset mengenai Gen Z di secondary city. Ya, surprising banget. Karena I need to know gitu, market Gen Z itu, karena kan brand yang gue pegang selalu gitu, I want to talk to Gen Z. Gue mau ke Gen Z, gue mau ke Gen Z. Apa-apa Gen Z, semua harus Gen Z. Tua tuh, kita maunya Gen Z. Itu milenial udah tua, kita maunya Gen Z. Selalu begitu. Terus gue penasaran gitu, oke, Gen Z yang mengkonsumsi produk-produknya brand yang gue pegang itu kayak apa sih gitu ya. Terus gue coba ngecek gitu, Gen Z yang kita omongin ini, Dave, itu adalah Gen Z yang tinggal di Jakarta, spesifik Jakarta, kota metropolitan. Ya, Dave, Jakarta saja. Gue geser ke Semarang. Semarang loh. Semarang tuh ibu kotanya Jawa Tengah. Ya, Gen Z.
gue ngecek kayak apa nih Gen Z di Semarang. Lo tahu apa? Gen Z di Semarang umur 24 tahun, umur 23 tahun sudah menikah. Very early ya. Sudah punya anak 1. Yes. Sudah punya 23 udah punya anak 1 tuh berarti mungkin kawin 21, 22 hamil, 23 punya anak. 21. Yes. Jadi yang kita omongin ini itu cuma di Jakarta. Ya, apakah mereka mengkonsumsi sosial media yang lo lihat gitu ya? Oh, kalau Gen Z itu main TikTok, mereka bikin konten begini begitu. They don't. Iya. They only consume. Cuman nonton aja. They are not creator. Seperti yang digadang-gadang selama ini. No, they are not. Notnya gimana coba tadi? Not. Punctuation ya, punctuation. Iya. Cuman Jakarta, lo geser sekarang ke Tasik gitu misalnya ya. Atau Salatiga. Ya. Umur 28 udah mau menikah yang kedua kali. Jadi please jangan samaratakan Gen Z yang sering lo baca di sosial media. Nggak gitu Malih, nggak gitu. Berarti ya kita juga harus nanya gini. Ini yang disurvei pasti rata-rata Gen Z di kota besar berarti. Itu dah. Maksud lu adalah gini, kalau Gen Z di Semarang, di Second City atau di kota kecil aja, nature mereka menggunakan sosial media beda, berarti cara mereka bekerja juga bisa jadi beda, gitu kan poinnya? Exactly. Berarti bisa jadi quiet covering ini, hasil peserta survei ini hanya terjadi di kota besar saja. Atau bisa jadi itu survei adalah sebuah kutipan dari survei yang dilakukan di luar negeri. Pasti dong, yang kita kan bangsa pengikut. Nah, sehingga artinya apa? Jangan samain. Nah, tunggu, gini. Tapi gue suka pembahasan seperti yang dilakukan oleh kanal-kanal berita ini. Yes, tren ini, sebagaimana tren-tren lainnya, pasti mulainya bukan di kita, Nek. Pasti di luar negeri. Tapi gue bisa merasakan, tujuan mereka membahas ini mungkin early on sebelum tren itu diadaptasi di sini adalah untuk ngasih lihat, lo kalau mau mengadaptasi tren ini, hati-hati lo, sisi negatifnya adalah ini. Nah, gue bisa merasakan tujuan mereka menceritakan hal ini, mengangkat berita ini, Nek. Jangan sampai kebablasan gitu. Iya, buat jadi wacana, buat jadi wawasan gitu ya. Iya, pengingat gitu. Lo kalau mau ikut tren ini hati-hati ya. Ini tuh ada sisi negatifnya loh, gitu. Iya. Jadi balik lagi berarti gini, kita juga harus nebelin nih, karena kan kita sebuah platform yang ditong yang ditonton oleh banyak orang gitu ya, bahwa ini adalah sebuah wawasan yang kita bawa gitu ya. Apakah mau diadaptasi atau tidak, pilihannya ada di penonton gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah tapi kita juga perlu tahu bahwa generasi di setiap lokasi itu punya karakter yang berbeda-beda. Iya kan. Cuma itu sih, gue tuh begitu lihat fakta itu gue cuman gini, anjrit, beda banget loh karakternya. Iya. Kayak contoh gitu ya, Dev ya. Contoh gitu ya, kan digembar-gemborkannya kan adalah Gen Z itu adalah generasi yang sangat peduli pada lingkungan. Mereka sangat concern pada sustainability. Gue geser nih.
ke Garut gitu misalnya ya, jangan deh desa apalah misalnya Cinangsi gitu misalnya ya, peduli nggak pada lingkungan? Enggak. Yang mereka pedulikan adalah satu, gimana ya caranya gue bisa punya kerja. Iya kan? Jadi maksud gue, ini yang kita lihat tuh cuman kota besar nih. Kacamata Coba kuda, geser kacamata aja kuda, gitu. kacamata kuda. Jadi lagi ada yang bilang ini bener banget. Ada yang bener banget nih. Gen Z Cindo juga beda sama Gen Z Selatan. Betul. 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 Iya betul. Sebenarnya juga ya, yang kenapa gue terpantik dengan artikel ini dan gue invest my time on reading the full length article adalah karena gue merasa gini, iya ya, showing your emotion on your sleeve itu kan istilahnya ya, orang yang memperlihatkan emosi dengan begitu transparan di dunia pekerjaan itu bahaya sih. Tapi orang yang sama sekali tidak meredam ekspresinya, meredam emosinya di dunia pekerjaan juga bahaya juga ternyata ya. Jadi emang kerja itu nggak gampang ya, Nek. Lo harus ngasih lihat lo suka dengan apa yang lo lakukan, berarti itu kan emotion. Tapi lo juga harus bisa at some point lo harus bisa mengontrol emosi lo, jangan terlalu berlebih gitu. Nah, to find that balance itu kan nggak mudah loh. Lo aja tadi ketika pertanyaan pembuka gue, lo udah kerja berapa lama secara profesional? 23 tahun, 24 tahun. 24 tahun. 24 tahun lo bekerja, lo mengakui lo masih kesulitan kan menavigasi dan mengontrol emosi. Kalau stres masih suka kelihatan gitu, ya kan? Kerja udah 23 tahun loh. Apalagi ini yang first jobber Mali. Ya diwajarkan lah kalau mereka kikuk dan kaku dan takut. Iya. Iya. Iya, setuju gue. Setuju. Sangat manusiawi. Iya. Iya, gue setuju. Sangat manusiawi. Kalau mereka bikin salah juga, menurut gue ya manusiawi banget. Gue pernah baca di mana ya, Dev, ya, mengenai berbuat salah ini. Ada sebuah perusahaan global gede banget yang justru membuat perusahaannya bisa tumbuh berkembang berkali-kali lipat karena membiarkan karyawannya itu berbuat salah. Gue lupa tapi perusahaannya apa. Oke, mungkin national anthem perusahaan itu lagunya Utha Likumahua ya. Salahkah aku bila kini, itu Utha kan? Apa Tri Utami? Apa Berry? Siapa? Ute. Ruth Sahanaya panggilannya Ute. Titi DJ. Uta. Oh. Lalu. Oh iya. Tapi ya, gue tadi tiba-tiba kepikiran gini. But gitu. Menavigasi emosi itu sulit. Tadi kan kita setuju itu ya. Tapi yang membedakan kita sama AI itu apa sih? Emosi loh. Kan tadi lu bilang kita nih, angkatan kita, kalau kita baca chat, baca caption deh, kita belum bisa membedakan kan, Wet, mana yang dibikin AI, mana yang dibikin oleh writer manusia. Kalau anak-anak Gen Z, mereka bisa membedakan. Ketahuannya dari mana? Emosinya yang tertuang di dalam untayan kata dan kalimat, ya kan? Jadi yang membedakan lo sama untayan kata, yang membedakan lo sama mesin, sama teknologi, emosi. Jadi kalau lo terbiasa menutup emosi lo, lama-lama lo jadi robot. Betul sekali. Jadi artinya gini, balik lagi, ini masih 858 likes ya. Jadi tolong dikejar guys supaya bisa menjadi 1 juta likes karena sudah jam 8 pagi. artinya gini. Ambulans lewat.
Katanya gini, Om Iwet udah ngusap-ngusap kepala, bentar lagi nguap terus tidur tuh. Kayak dongeng suara gue. Lu semalam akhirnya bobo di mana, say? Hotelnya namanya Arion Suite Hotel. Tapi mereka sweet kan sama lo? Sweet banget. Mereka sweetnya udah sampai level sweet martabak kebetulan. Oh ya ampun, rapper ya Anda ya. Sempat wisata kuliner gak sih di Bandung, say? Aduh, ya Allah. Gue tuh kadang-kadang suka kalau misalnya, maaf ya, kalau misalnya gue lagi ada di kota mana gitu, aduh kak, sempetin wisata kuliner kak, cobain ini, cobain itu. Gue tuh cuman gini, orang-orang tuh kalau kerja keluar kota tuh emang wisata apa kerja sih? Kayak gue menghirup udara Bandung aja kemarin tuh kayak cuman jam berapa gitu. Supir lu komentar, boro-boro wisata kuliner, makan aja kita nggak sempet. Astaga, Sukma, pindah deh, lo kerja sama Iwet nggak dikasih makan. Makan dia mah. gue tuh kalau udah kerja nggak ada tuh wisata gitu, po, nggak sempat gue kemarin. Sukma, nih gue ajarin ya. Kan yang kerja si Iwet, lu tinggal aja. Lu main kesana ke Batagoriri. Lu makan. Lu main lah kemana, Sukma. Kemarin aku lihat ya Kemal Mohtar bikin konten. Ada tempat makan sandwich gitu, pull beef gitu di Bandung. Ih, meni endol. Sukma, lu nggak pengen main kayak ke Cibadak, beli din, Sukma. Tinggal aja Iwet. Iwet mah udah gede. Kalau si Iwet meeting lu ngapain? Udah pergi jalan-jalan, Sukma. Nggak bisa, dia harus standby. Ada besok aja kita bahas, tapi ini soalnya udah jam 8:03. Ada sebuah fakta lagi yang gue lihat di luar dari kehidupan di Jakarta mengenai behavior manusia atau orang-orang di luar kota Jakarta. Mereka jauh lebih slow dibandingkan orang Jakarta. Iya. Ya. Oke. Ya. Ini kemarin gue baru kepikiran. Besok kita diskusiin ya, apakah benar atau tidak pemikiran gue. Tapi ini menarik menurut gue. Oke. Lu masih berapa jam untuk sampai di Jakarta? Ini udah di Matraman kok gue sebenarnya. Oh, udah di Matraman. Oke. Udah. Jadi tadi tuh prediksinya si Sukma jam 7 bisa nyampe di apartemen. Cuman ternyata dalam kotanya agak padat. Terus kita lewat muter sedikit. Cuma ternyata nggak nyampe jam 7. Terus tadi nyampe Matraman, ada coffee shop. Gue bilang stop di coffee shop aja deh, daripada nanti malah nggak siaran gitu, gue bilang. Oke. So here I am. Thank you for today, geng duet sekalian. Mohon maaf kalau tidak sepadat biasanya, tapi we are doing our best to make do. Semoga teman-teman tetap bisa menikmati dan mendapatkan sebuah lah dari kebersamaan ini. Sebuah buah. Dilanjutkan ya hari Selasa. Tetap ada yang komentar, sekarang Selasa berarti hari Rabu besok. Ada yang komentar tetap gini, wah di Matraman makan gudeg Kak Iwet. Tetap timbang di Matraman aja Mali. Iya. Oke, kita ngobrol lagi besok. Kita biarkan Iwet untuk melanjutkan perjalanannya, wahai musafir. Oke, happy Tuesday everybody.